Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya sudah punya 2 anak perempuan. Lalu saya hamil lagi. Saya berharap anak saya laki-laki. Ternyata ketika lahir dia perempuan. Jujur ada sedikit kecewa pada diri saya. Kenapa ya perempuan lagi? Dosakah saya punya perasaan seperti itu? Nah, ya, ini sangat lazim ya. Saya yakinlah Anda yang punya anak laki berharap punya anak perempuan. Benar nggak? Itu suatu yang manusiawi. Anda punya anak perempuan. Aduh, pengen punya anak laki. Itu sifatnya manusiawi. Nah, Anda mengalaminya. Sengaja tidak di USG, tidak pakai 3D ya. Sekarang ada yang dari rahim itu sudah bisa difoto gitu. Enggak. Pokoknya mah saya akan terima saja saat anak itu lahir. Pas lahir itu perempuan lagi. Terus ada rasa kecewa. Duh, kenapa ya perempuan? Dosa nggak sih? Gitu. Ya, dosa nggak? Kalau itu hanya selintas saja, ya, itu sebenarnya manusiawi. Jadi teman-teman, Islam itu agama yang mewadahi sisi-sisi kita sebagai manusia. Jadi diakui. Nah, ini kalau Anda nggak percaya, bisa lihat di surat Ali Imran. Istrinya Imran, idh qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran itu berkata, Anda lihat ada surat Ali Imran, ya. Imran itu bukan nabi, tapi terkenal soleh. Punya istri yang solehah. Bukti bahwa Imran itu istrinya solehah, ini terekam di surat Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran. Ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar bahwa bayi yang ada di rahimku, aku bernazar, aku akan fokuskan dia untuk mengabdi kepadamu, untuk membela agamamu, untuk menjadi da'i, penyeru kepada kebaikan. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, engkau maha mendengar. Jadi istrinya Imran itu bernazar, ya Allah, aku akan jadikan anakku yang ada di dalam kandungan ini fokus untuk menjadi pembela agamamu. Gitu. Itu di ayat 35. Di ayat 36 diceritakan diceritakan istrinya Imran itu melahirkan. Falamma wadu'atha. Ketika istri Imran itu melahirkan, qalat rabbi inni wadu'tuha untha. Ya Allah, ternyata anak saya perempuan. Gitu. Jadi begini, itu bahasa agak kecewa. Istrinya Imran ini berharap anaknya laki. Berharap anaknya laki-laki. Karena ingin dijadikan sebagai pembela agama. Kalau laki mungkin lebih leluasa begitu ya dalam pandangan istrinya Imran. Dan itu logis. Emang benar. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan tentu saja Allah Maha tahu apa yang di dalam kandungan Imran, istri Imran. Tapi istrinya Imran mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tuhan, ternyata anakku perempuan. Nah, itu sebenarnya kalimat tanda petik agak kecewa. Kenapa? Karena ada kalimat walaisa dzakaru kal untha. Tuhan, bukankah laki-laki itu tidak seperti perempuan? Gitu. Jadi maksudnya laki-laki itu kan dia bernazar anaknya itu akan dijadikan pembela agama Allah.
Jadi kebayanglah kalau anak laki itu ruang geraknya lebih leluasa begitu. Makanya dia bilang walaisa dzakaru kal untha. Padahal laki-laki itu kan beda dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Dan akhirnya aku beri nama dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika. Dan aku berlindung, memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah. Wa dzurriyyataha, juga keturunannya, minasyaitonir rajim, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Pertama, sangat manusiawi kalau kita ingin punya anak laki atau perempuan. Itu manusiawi. Saya bilang Islam itu mewadahi sifat-sifat kita sebagai manusia. Saya yakinlah Anda yang anaknya perempuan semua ada keinginan pengen satu aja laki. Ya, ada juga yang pengen satu aja perempuan gitu. Ya. Sampai ada teman saya anaknya 7 teman-teman. Ya. Mah, satu lagi ya. Mudah-mudahan ini perempuan. Jadi anaknya itu pertama laki, 2 laki, 3 laki. Ya, si istri nage mungkin ada harapan ya. Iya ayah lah. Satu laginya suganwe lalaki. Sugan aja perempuan, bro lagi lalaki. Ya. Pas yang ke-6, mah mau nggak sekali lagi aja satu, mudah-mudahan perempuan. Ya, bro lagi laki-laki. Jadi teman saya punya 7 anak laki-laki semua. Ya, jadi wajar nggak sih? Boleh nggak sih kita berharap kalau anak kita laki semua ingin ada perempuan, kalau anak kita perempuan semua ada ingin? Itu wajar. Itu manusiawi. Boleh nggak sih ikhtiar? Karena sekarang teknologi sudah maju kan? Ikhtiar, konsul ke dokter, dok saya ingin punya anak laki. Dokter mengarahkan, boleh, silahkan. Itu sangat manusiawi. Ya, itu sangat manusiawi. Nah, tapi belajarlah dari istrinya Imron. Ada rasa, ternyata anak teh perempuan. Tapi langsung Maryam mengatakan, ya Allah, aku beri nama anakku itu. Istrinya Imron mengatakan, ya Allah, aku beri nama anakku ini Maryam. Dan aku memohon perlindungan agar Maryam dan keturunannya dilindungi oleh Engkau. Nah, ini isyarat kalau kita punya anak, ya Allah, lindungi anak saya, juga keturunannya dari hal-hal yang buruk. Nah, ini jadi kalau kita punya anak, begitu Brol lahir ya, belajar dari istrinya Imron. Ya Allah, semoga anak saya sehat. Ya Allah, semoga anak saya soleh. Ya Allah, lindungi anak saya dan keturunannya supaya dia terhindar dari hal-hal yang buruk. Ini belajarlah dari sini. Belajarlah. Anda bisa baca di surat Ali Imran ayat 35-36. Dan Anda tahu Maryam ini kemudian dititipkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik. Nah, ini cikal bakal pesantren. Cikal bakal, ya. Nah, jadi dititipkan, totally dibina, dididik oleh Zakaria. Dan Anda tahu Maryam inilah yang kemudian menjadi ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah saya tidak sedang membahas Nabi Isa, saya tidak sedang membahas Maryam, saya sedang membahas bahwa ibunya Maryam, ya, ibunya Maryam disebutnya adalah Imro'atu Imron, istri Imron, pernah agak kecewa. Ternyata anaknya yang diharapkan laki-laki itu perempuan. Tapi istrinya Imron menerimanya. Jadi Bapak, Ibu, sahabat tercinta, kalau Anda punya cita-cita ingin punya anak laki, ternyata perempuan, terima. Ya. Inilah yang terbaik dari Allah. Gitu. Jangan kemudian berkelanjutan. Ya kecewa sedikit gini. Aduh ya Allah, ternyata anaknya perempuan lagi. Enggak apa-apa. Terima aja. Bahwa ada luapan-luapan semacam kekecewaan. Itu manusiawi. Ya,
gitu. Wallahu a'lam bishawab.